Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dengan NIM akhir 362. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adab bermedia sosial dalam Islam. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir setiap hari kita menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar hingga mengekspresikan diri. Media sosial memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan apabila digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk berakhlak baik dalam kehidupan nyata, tetapi juga dalam kehidupan digital. Islam mengajarkan bahwa setiap perkataan, tulisan, dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus memahami adab dalam menggunakan media sosial agar teknologi yang kita gunakan dapat membawa manfaat dan keberkahan. Untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan media sosial yang baik dan buruk, mari kita simak cuplikan animasi Omar dan Hana yang berjudul Media Sosial Baik atau Buruk. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Sama di sini. Penggunaan sosial media ini bergantung pada cara penggunaannya. Kalau guna dengan tujuan kebaikan, akan jadi baik. Kalau guna untuk keburukan, maka akan jadi sebaliknya. Wallahu a'lam. Dari cuplikan tersebut, kita dapat memahami bahwa media sosial ibarat sebuah alat. Jika digunakan untuk berbagi ilmu, menyebarkan kebaikan, dan menjaga silaturahmi, maka media sosial dapat menjadi sarana memperoleh pahala. Namun jika digunakan untuk menyebarkan berita bohong, menghina orang lain, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka media sosial dapat menjadi sumber dosa. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Salah satu adab yang sangat penting dalam bermedia sosial adalah memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Di zaman sekarang, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, banyak orang membagikan berita atau informasi tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar atau tidak. Akibatnya muncul berbagai berita palsu atau hoaks yang dapat merugikan banyak pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat ini mengajarkan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain. Sebagai mahasiswa yang dari generasi muda, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Selain memastikan kebenaran, informasi Islam juga mengajarkan agar kita menjaga ucapan dan tulisan. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja di media sosial karena tidak bertatap muka secara langsung dengan orang lain. Padahal setiap kata yang kita tulis memiliki dampak yang besar pada orang lain maupun kehidupan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Kaf ayat 18 yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan bahwa semua perkataan dan tulisan manusia tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap komentar, unggahan, status maupun pesan yang kita kirim akan dicatat dan dipertanggungjawabkan kelak. Oleh karena itu, sebelum menulis sesuatu di media sosial, kita harus berpikir terlebih dahulu apakah tulisan tersebut bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Jika tidak membawa manfaat, maka lebih baik tidak menuliskannya. Ada berikutnya adalah
menghormati dan menjaga kehormatan sesama manusia. Saat ini kita sering menemukan kasus perlindungan atau cyberbullying di media sosial. Banyak orang menghina, mengejek atau merendahkan orang lain hanya karena perbedaan pendapat, penampilan, atau latar belakang. Padahal Islam sangat melarang perilaku tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok lebih baik daripada mereka, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok lebih baik daripada perempuan yang mengolok." Melalui ayat ini, Allah mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain, dan tidak boleh menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menghina, mengejek, atau mempermalukan sesamanya. Sebaliknya, media sosial harus digunakan untuk menyebarkan semangat persaudaraan dan saling menghargai, dan saling mendukung dalam kebaikan. Sebagai seorang muslim, kita juga harus menyadari bahwa media sosial dapat menjadi ladang pahala maupun ladang dosa. Ketika media sosial digunakan untuk menyebarkan ilmu, memberikan motivasi, mengingatkan orang lain kebaikan, atau berbagi informasi yang bermanfaat, maka hal tersebut dapat menjadi amal yang bermanfaat. Jika media sosial digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, hoaks, dan permusuhan, maka hal tersebut dapat menjadi sumber dosa yang terus mengalir. Akhir kata, marilah kita menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan media sosial. Ingatlah bahwa jejak digital mungkin dapat dilupakan, namun manusia tapi tidak pernah luput dari pengawasan dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.